Hai, minasan konnichiwa. Kembali lagi di channel YouTube saya, Abah Kazumi Channel. Hari ini kita lanjut lagi belajar Mina Nihongo 1 ya. Nah, hari ini kita belajar bab 5 ya minasan ya. Setelah kemarin kita belajar bab 1, 2, 3 dan 4. Nah, kita hari ini sudah masuk ke bab 5. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya ingatkan kembali yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, kemudian ditekan tombol like-nya, kemudian ditekan tombol share-nya, silahkan dibagikan ke teman-teman minasan yang saat ini sedang belajar bahasa Jepang tingkat dasar. Hai, langsung kita masuk saja minasan ya. Di bab 5 ini ada pembelajaran tentang yang pertama bumponya kata benda tempat ya, kata bendanya tempat. Ini hiragana, he tapi dibacanya e. Ini partikel ya, partikel baru yang akan kita pelajari. Minasan bisa artikan ini ke ya, ke. Oke, untuk menunjukkan pindah, arah pindahnya gitu kan ya, untuk menunjukkan pindah ya, untuk arah pindahnya ke kemana kayak gitu. Nah, ini bisa diartikan ke ya minasan. Nah, kata benda tempat, nama tempatnya, kemudian ikimas. Kita tahu di bab ini kita sudah pelajari kosakatanya atau kotobanya itu ada ikimas, kimas dan kaerimas. Ikimas itu pergi, kimas datang, kaerimas pulang. Hai. Nah, kita lihat contohnya. Tadi kan aturannya kata benda tempat ya, ikimas, kimas atau kaerimas. Sini ada Kyoto. Nah, Kyoto itu nama tempat ya, minasan. Nama tempat yang ada di Jepang, Kyoto. Tadi kan ada kata benda tempat ikimas atau kimas atau kaerimas. Nah, kita masukkan ke ikimas dulu. Kyoto ikimas. Pergi ke Kyoto. Ya. Kemudian contoh yang kedua ada Nihon kimasta. Nah, Nihon kimasta. Nihon itu apa? Jepang. Nah, kimasta berarti lampau. Ingat perubahan mas ke masta. Mas ke maseng, mas ke maseng desta. Ingat ya minasan ya, di bab sebelumnya kita sudah pelajari. Kalau kimasta itu berarti sudah lampau. Kemudian ada lagi uchi kaerimas, pulang ke rumah. Nah, di sini minasan, yang kata kaerimas itu kan artinya pulang, bukan hanya ke rumah. Ingat, bukan hanya ke rumah. Kalau misalnya ke tempat asal bagaimana minasan? Nah, misalnya kita kan orang Indonesia ya, pergi ke Jepang. Kan tadi Nihon kimasta, sudah datang ke Jepang. Kalau mau pulang ke negara gimana jadinya? Kuni kaerimas, bukan kuni ikimas. Bukan pergi. Ya, tapi pulang ke negara. Ya. Jadi gimana? Kalau misalnya kita sebutkan nih negara kita itu Indonesia. Jadi kalau ke Indonesia itu pergi atau pulang minasan? Pulang ya tentunya. Jadi gimana? Indonesia rimas. Nah, lebih mengerucut lagi, lebih kecil lagi ke kotanya. Kalau ke kotanya gimana sensei? Saya asalnya dari Sukabumi misalnya. Saya mau pulang ke Sukabumi, pulang atau pergi? Kalau ke Sukabumi, saya asalnya dari Sukabumi, berarti pulang. Walaupun misalnya minasan lahir di Sukabumi, kemudian saat ini besarnya itu sekarang tinggal di Jakarta. Itu bagaimana? Pergi atau pulang? Sebetulnya keadaannya pulang ya. Gitu. Ya, pulang. Tapi kan kalau misalnya sudah tinggalnya lama di Jakarta gitu, memang dari kecil ya, tetap berarti kembali lagi ke pergi kayak gitu. Itu beda posisi. Kalau misalnya minasan hanya di Jakarta itu sementara, misalnya hanya kerja aja, keluarga di Sukabumi. Nah, itu beda ceritanya. Kalau seperti itu berarti tetap pulang gitu. Sukabumi kaerimas. Hai, seperti itu untuk pola yang pertama. Kemudian ada pola yang kedua. Ada di sini doko mo. Nah,
ini e-nya itu bisa dibaca ataupun tidak. Ada partikel mo. Mo itu artinya juga ataupun. Ini di sini doko e mo ikimaseng. Kalau ikimaseng itu tidak pergi, atau ikimaseng desta berarti untuk lampau. Nih, ini digunakan untuk apabila ingin menyangkal hal yang ditanyakan oleh kata tanya secara total. Pembentukan kata kerja negatif dengan membubuhkan partikel mo pada kata tanya. Contohnya di sini ada doko e mo ikimaseng atau doko mo ikimaseng. Tidak pergi ke mana-mana. Tidak pergi kemanapun, kayak gitu minasang ya. Hai. Kemudian ada lagi contoh yang lain, nani mo tabemaseng, tidak makan apa-apa. Daremo kimaseng desta, tidak datang siapa-siapa. Nah, minasang bisa menggunakan partikel mo untuk menyangkal ya, penyangkalan. Daremo kimaseng desta, nanimo tabemaseng, gitu, tidak makan apa-apa. Kemudian dokomo ikimaseng, kayak gitu. Hai. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga di sini ada kata benda, kendaraan, de ikimas, kimas atau kaerimas. Partikel de itu menunjukkan sarana dan cara. Yang dimaksud di bagian ini yang diikuti kata benda yang menunjukkan kendaraan adalah menunjukkan sarana transportasi atau bisa diartikan dengan ya, minasang. Contohnya densha de ikimas. Densha de ikimas, pergi dengan kereta listrik. Kemudian taksi de kimasta, datang dengan taksi. Nah, kalau misalnya pergi dengan jalan kaki maka yang digunakan itu aruite, tapi tidak dibubuhkan partikel de. Contohnya eki kara aruite kaerimasta, pulang dengan jalan kaki dari stasiun. Hati-hati ya minasang ya. Oke, kita gabungkan dulu pola yang pertama, pola yang kedua, pola yang ketiga. Kemarin ada kita pelajari itu hari ya. Hari. Misalnya hari Minggu mau pergi kemana? Nah, hari Minggu itu bahasa Jepangnya apa? Nichio, nichiobi. Nichiobi. Pergi kemana? Itu gimana? Kemana itu doko. Jadi nichiobi doko ikimas ka. Nah, hari Minggu mau pergi kemana? Nah, kalau misalnya jawabannya tidak pergi kemana-mana, jadi bagaimana? Yang tadi minasang doko emo atau doko mo ikimaseng, tidak pergi kemana-mana. Kayak gitu. Hai, kita buat lagi. Contoh yang di sini pakai yang D ya minasang ya. Misalnya asta. Nah, asta itu apa? Besok ya. Asta Tokyo ikimas. Besok akan pergi ke Tokyo. Ya. Pergi menggunakan apa? Nah, kita akan bertanya pergi dengan menggunakan apa? Ada kata apa? Nani atau nan. Itu artinya apa? Di sini ada kata benda, kan kendaraan. Yang ditanyakannya apa, kata benda atau kendaraannya? Berarti nani atau nan ya. Karena di sini ada partikel d, ini di sini pakainya nan bukan nani. Titik-titik d ikimas. Kayak tadi kan densha de ikimas, pergi dengan kereta. Kalau mau nanya gimana? Pergi dengan menggunakan apa? Berarti nan de ikimas ka. Ya, asta Tokyo ikimas. Ya, kita menjelaskan ke si B misalnya. Asta Tokyo ikimas. Saya besok akan pergi ke Tokyo. Si B bertanya, "Nande ikimas ka?" Ya. Pergi menggunakan apa? Densha de ikimas. Akan pergi dengan menggunakan kereta listrik. Seperti itu minasang contohnya. Hai. Kalau misalnya masih tidak ngerti silahkan ditanyakan di kolom komentar.
Hai, kemudian ada kata benda, orang atau hewan, to kata kerja. Jika melakukan sesuatu bersama orang atau hewan maka ditunjukkan dengan membubuhkan partikel to karena itu kata benda ya. Ingat partikel to itu untuk menghubungkan kata benda. Artinya dan atau bersama. Contohnya kazoku to nihon e kimashita. Kazoku to. Nah, di situ. Kazoku itu keluarga. To nihon e ikimashita atau kimashita ya. Kazoku to nihon e kimashita. Datang ke Jepang bersama dengan keluarga. Nah, jika melakukannya sendiri, suatu aksi sendiri berarti pakainya hitoride. Dalam hal ini tidak menggunakan partikel to. Contohnya hitoride Tokyo e ikimasu. Pergi ke Tokyo sendirian. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada kata itsu. Itsu itu kapan. Ya, untuk menanyakan waktu selain digunakan kata tanya nan, digunakan kata tanya itsu. Sebagai mana hal seperti nanji, nangyobi, nanggatsu, nangnichi, kata itsu tidak dapat dibubuhkan partikel ni. Nah, contohnya itsu nihon e kimashita ka. Kapan datang ke Jepang? Sangatsu 25 nichi ni kimashita. Datang pada tanggal 25 Maret. Kemudian ada contoh lagi. Itsu Hiroshima e ikimasu ka. Kapan pergi ke Hiroshima? Raishu ikimasu. Pergi minggu depan. Hai. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada partikel yo. Dan ini yo. Partikel yo dibubuhkan pada akhir kalimat dan digunakan untuk memberitahukan sesuatu yang belum diketahui oleh lawan bicara atau menyampaikan tanggapan dan pendapat si pembicara kepada lawan bicaranya. Contohnya, kono densa wa koshien e ikimasu ka? Apakah kereta rel listrik ini menuju Koshien? Ie ikimasen. Sugi no futsu desho. Sugi no futsu desho. Tidak pergi. Yang biasa berikutnya loh gitu. Yo di sini itu bisa diartikan loh ya minasang. Contoh yang kedua, kita Hokkaido ni uma ga takusan imasu yo. Hokkaido ni uma ga takusan imasu yo. Di Hokkaido ada banyak kuda loh kayak gitu. Hai, ini akan dipelajari di bab 18 nanti. Kemudian ada Maria-san, kono ice cream ya. Maria-san, kono ice cream oishii desu yo. Gitu. Ibu Maria, es krim ini enak loh kayak gitu minasang. Kemudian ada so desne, kita tahu ya so desne. So deska kalau yang kita pelajari itu so deska. Oh gitu. Kalau so desne itu oh iya betul gitu. Nah, ini digunakan jika menyetujui atau sependapat dengan hal yang dikatakan oleh lawan bicara. Adapun ungkapan mirip ya di pelajaran 2 atau 8 itu ada sodeska, tetapi sodeska adalah ekspresi ketika mendapat informasi baru ya yang belum diketahui si pembicara. Kemudian memahaminya, sedangkan sodesne digunakan untuk menunjukkan bahwa si pembicara berpikir hal yang sama atau menyetujui hal yang telah dikenal atau sependapat. Contohnya astawa nichiobi desne. So desne. Oh iya betul gitu. Kalau yang so deska itu kalau misalnya kita baru tahu so deska. Oh begitu. Beda ya. Kalau ini kan oh iya betul. Berarti ini kita sudah setuju atau sependapat. Seperti itu minasang. Hai, semoga selalu tidak puas dan semoga selalu ingin belajar. Hai, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.